Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Makrufianto dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini terbagi jadi 4 materi. Yang pertama ada penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua ada penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga ada kenaikan titik didih atau delta TB. Yang keempat atau yang terakhir ada tekanan osmotik atau V. Nah, dari keempat ini saya memilih penurunan titik beku untuk saya jelaskan. Sebelum ke penurunan titik beku, kita harus tahu dulu sifat koligatif larutan itu apa sih? Nah, sifat koligatif larutan ini adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Maksudnya tuh gimana sih? Nah, maksudnya gini. Misalnya, kita melarutkan gula dengan air panas dengan jumlah yang berbeda. Jadi, kita ada 2 gelas. Di gelas pertama, kita memasukkan 3 larutan sendok teh gula dengan air 500 ml. Sementara di gelas kedua, kita memasukkan 5 sendok teh gula dengan air yang sama yaitu 500 ml. Karena gula merupakan zat terlarut dan jumlah terlarut di gelas kedua lebih besar daripada jumlah terlarut di gelas pertama, maka sifat koligatif larutan gelas kedua akan lebih besar dibanding sifat koligatif di gelas pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya, termasuk penambahan air garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Nah, selanjutnya kita akan tahu yang pertama ini adalah rumus dari penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan KF dikali M. Atau kita juga bisa pakai rumus kedua, yaitu delta TF sama dengan TF derajat dikurang TF. Nah, itu tuh apa aja sih? Maksudnya kayak penjelasannya. Oke. Nah, delta TF ini adalah penurunan titik beku. Nah, KF ini adalah tetapan titik beku. Nah, M ini adalah molaritas. TF derajat itu adalah titik beku pelarut murni. Nah, sedangkan TF itu adalah titik beku larutan. Biar lebih jelas lagi, ayo kita lanjut ke contoh soal. Nah, pada soal ini, urea sebagai zat terlarut dalam air sebagai pelarut. Nah, di sini sudah diketahui nih besaran-besarannya. Yang pertama ada gramnya yaitu 2,4 gram. Yang kedua ada mR-nya yaitu 60. Yang ketiga ada P-nya yaitu 50 gram. Yang keempat ada KF yaitu 1,86 derajat Celcius per. Nah, yang terakhir ada TF derajat yaitu 0 derajat Celcius. Nah, cara mengerjakannya yaitu Cara mengerjakannya yaitu delta TF sama dengan, kita pakai rumus yang pertama, KF dikali M atau molaritas. Nah, jadi delta TF sama dengan KF karena molaritas yang nggak ada dan diketahuinya gram per mR-nya, jadi kita pakai rumusnya gram per mR dikali 1000 per P. Nah, kita masukin lagi nih. Delta TF sama dengan, kan tadi KF-nya itu 1,86 dikali gramnya itu 2,4 gram per mR-nya yaitu 60 dikali 1000 per P-nya itu 50 sama dengan 1488 derajat Celcius. Nah, delta TF itu sama dengan TF derajat dikurang TF, atau TF sama dengan TF derajat dikurang delta TF. Jadi, TF sama dengan 0, karena TF derajatnya 0, jadi kita tulis 0, dikurang, kan kita dapat tadi mencarinya delta TF. Delta TF-nya 1488.
Jadi 0 dikurang 1488 sama dengan 1488 derajat Celcius. Nah, jadi titik beku dari larutan ini adalah minus 1488 derajat Celcius. Nah, sekian video penjelasan tentang penurunan titik beku dari saya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.